kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada daftar isi presentasi yang kita akan jelaskan. Di sini ada penjelasan algoritma, penjadwalan, macam-macam penjadwalan algoritma, penjelasan FCFS, keuntungan, kerugian, dan contoh, penjelasan SJF, lalu ada keuntungannya juga, kerugian, dan contoh. Terus di sini juga ada penjelasan dari RR. Lalu di sini juga kita juga mencantumkan keuntungan, kerugian, dan contoh. Dan lalu yang terakhir ada referensi. Oke, di sini saya jelaskan dulu pengertiannya. Algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan adalah algoritma yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU. Algoritma penjadwalan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti prioritas proses, waktu tunggu proses, dan rata-rata waktu respon. Di sini juga ada 3 sistem operasi yang kita akan jelaskan di sini, yaitu ada first come first served atau FCFS, terus ada shortest job first atau SJF, atau round robin atau disingkatnya RR. Perkenalkan, nama saya Farid Tugaswara Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan metode FCFS yang artinya first come first served. FCFS adalah algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Algoritma ini memilih proses yang pertama kali masuk ke antrian siap untuk dieksekusi oleh CPU. Penjelasan tentang algoritma FCFS: proses-proses yang siap untuk dieksekusi dimasukkan ke dalam antrian siap. Proses yang pertama kali masuk ke antrian siap akan menjadi proses yang sedang berjalan. CPU akan mengeksekusi proses yang sedang berjalan hingga selesai. Setelah proses yang sedang berjalan selesai, proses berikutnya di antrian siap akan menjadi proses yang sedang berjalan. Keuntungan, kerugian, dan contoh penerapan dalam metode FCFS. Keuntungan: algoritma FCFS sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma FCFS adil karena proses-proses akan dieksekusi sesuai dengan waktu kedatangannya. Kerugiannya: algoritma FCFS mungkin tidak efisien karena proses-proses dengan waktu eksekusi yang lama dapat menghambat proses-proses dengan waktu eksekusi yang singkat. Contoh penerapan FCFS adalah antrian untuk membeli tiket bioskop. Jadi kalau kita jelaskan lebih lanjut, penerapan FCFS untuk antrian membeli tiket bioskop dilakukan dengan cara mengelompokkan pengunjung datang berdasarkan waktu kedatangannya. Pengunjung yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu meskipun pengunjung tersebut ingin membeli tiket untuk film yang sama atau berbeda. Penerapan FCFS ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain adil karena pengunjung yang datang lebih dahulu akan mendapatkan pelayanan lebih dahulu. Jelas karena pengunjung dapat dengan mudah mengetahui urutan mereka dalam antrian. Efisien karena pengunjung tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan. Namun penerapan FCFS ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pengunjung yang datang belakangan karena mereka harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pelayanan. Dapat menimbulkan antrian yang panjang, terutama pada saat jam-jam sibuk. Perkenalkan, nama saya Askanail, autor. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan metode SJF yang artinya shortest job first. Adalah algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses dengan sisa waktu eksekusi terpendek untuk dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini menghasilkan waktu tunggu rata-rata yang paling kecil, tetapi dapat menyebabkan inefisiensi CPU jika ada proses dengan sisa waktu eksekusi yang sangat panjang. Jadi penjelasan tentang algoritma SJF yaitu proses-proses yang siap untuk dieksekusi dimasukkan ke dalam antrian siap. Proses dengan sisa waktu eksekusi terpendek akan menjadi proses yang sedang berjalan.
CPU akan mengeksekusi proses yang sedang berjalan hingga selesai. Setelah proses yang sedang berjalan selesai, proses berikutnya di antrian siap dengan sisa waktu eksekusi terpendek akan menjadi proses yang sedang berjalan. Yang selanjutnya ada keuntungan, kerugian, dan contoh penerapan. Keuntungan: algoritma SJF menghasilkan waktu tunggu rata-rata yang paling kecil. Algoritma SJF adil karena proses-proses yang dieksekusi sesuai dengan sisa waktu eksekusi mereka. Kerugian: algoritma SJF mungkin tidak efisien karena proses-proses dengan sisa waktu eksekusi yang sangat panjang dapat menghambat proses-proses dengan sisa waktu eksekusi yang singkat. Contoh penerapan SJF yaitu antrian untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Jadi, kalau kita jelaskan lebih lanjut untuk penerapan SJF pada antrian untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan cara mengelompokkan pasien yang datang berdasarkan prioritas pelayanannya berdasarkan prioritas pelayanannya. Pasien dengan prioritas pelayanan yang lebih tinggi akan dilayani lebih dahulu, meskipun pasien tersebut datang lebih belakangan. Penerapan SJF ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain lebih efisien karena pasien yang membutuhkan pelayanan lebih mendesak akan mendapatkan pelayanan lebih dahulu. Lebih adil karena pasien yang membutuhkan pelayanan lebih mendesak akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Namun, penerapan SJF ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pasien yang datang lebih dahulu, dikarenakan mereka harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pelayanan. Dapat menimbulkan antrian yang panjang, terutama pada saat jam-jam sibuk. Saya di sini Agung Latama, saya akan menjelaskan materi operasi sistem yang ketiga, yaitu RR atau singkatan dari round robin. Algoritma RR adalah algoritma penjadwalan CPU yang membagi waktu CPU secara merata antar proses yang ada di setiap antrian siap. Setiap proses diberi jatah waktu eksekusi tertentu, dan jika proses tersebut tidak selesai mengeksekusi semua instruksi dalam jatah waktunya, maka proses tersebut akan di-preempt dan proses lain akan diberi kesempatan untuk mengeksekusi. Jadi untuk penjelasan tentang algoritma RR ini, proses-proses yang siap untuk dieksekusi dimasukkan ke dalam antrian siap. Proses pertama di antrian siap akan menjadi proses yang sedang berjalan. CPU akan mengeksekusi proses yang sedang berjalan selama durasi jatah waktunya. Jika proses yang sedang berjalan belum selesai mengeksekusi semua instruksi dalam jatah waktunya, maka proses tersebut akan di-prem dan proses berikutnya di antrian siap akan menjadi proses yang sedang berjalan. Langkah 3 dari 4 akan diulangi hingga semua proses di antrian siap selesai dieksekusi. Nah, untuk konsep kerjanya, sebelum saya jelaskan contoh konsep kerjanya, saya jelaskan dulu secara teorinya ya. Konsep kerja, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, algoritma round robin scheduling bekerja dengan menggunakan sistem time sharing atau pembagian waktu secara adil pada setiap proses yang akan dieksekusi atau dijalankan, yakni dengan menggunakan static quantum time. Setiap proses memperoleh 1/n waktu keseluruhan CPU. Hal ini berarti algoritma ini akan mengeksekusi atau menjalankan suatu proses berdasarkan quantum time yang telah diberikan. Apabila waktu eksekusi tersebut telah habis, maka algoritma ini akan berhenti menjalankan proses tersebut dan memasukkannya pada query terakhir. Kemudian, algoritma ini akan melanjutkan eksekusi pada proses lain yang berada pada antrian atau queue paling depan berdasarkan quantum time yang diberikan dengan urutan kerja yang sama dengan proses sebelumnya. Singkatnya, jadi setiap proses yang akan mengalami eksekusi dan proses yang sama berdasarkan quantum time yang diberikan serta tidak ada prioritas tertentu dalam algoritma ini. Jadi saya jelaskan dulu konsep kerjanya kayak gini nih untuk contohnya. Nah, diketahui CPU dengan kuantum 4
terdapat 5 proses nih, P1, P2, P3, P4, P5 dengan burst time masing-masing. Kalau P1 4, P2 9, P3 6, P5 P4 5, P5 3. Nah, langkah pertamanya tuh kita membuat Gantt chart. Nah, untuk urutan eksekusi proses di situ ada P1, P2, P3, P4, P5. Nah, karena kuantumnya ada 4 nih, maka setiap proses eksekusi maksimal 4 satuan waktu. Proses P1 langsung selesai nih, karena burst time-nya 4 sama dengan kuantum. P2 belum selesai. Nah, kalau untuk proses P2 belum selesai setelah eksekusi 4 satuan waktu. Jadi dimasukkan kembali ke antrian dengan sisa burst time 5. Demikian seterusnya sampai proses selesai. Nah, terus didapat ini Gantt chart-nya 0, 4, 8, 12, 16, 19, 23, 25, 26, 27. Oke. Nah, langkah keduanya itu menghitung AWT, waktu menunggu tiap proses. Nah, kalau P1 ini ibaratnya langsung dieksekusi. Nah, kalau P2 ini 4 tambah 19 kurang 8, tambah 26 kurang 23, sama dengan 18. Nah, untuk P3, 8 tambah 4, kurung 3 kurang 12 sama dengan 19, terus 12 tambah 25 kurang 16 sama dengan 21, terus P5-nya ada 16. Nah, gitu. Nah, terus langkah ketiganya nih, menghitung ATAT atau average turnaround time. Nah, di sini sudah ada nih ya prosesnya nih. Prosesnya saat tiba kosong, lama prosesnya 4, saat banyak kosong, saat selesainya 4, waiting time-nya 0, turnaround time-nya 4. Terus P2 juga lama prosesnya 9, saat banyak 4 atau 7 selesainya. Terus waiting time 18, terus isinya turnaround time 27. Nah, sini P3-nya isinya saat tibanya kosong, lama prosesnya 6, saat mulanya 8, saat selesainya 25, waiting time 19, terus isinya turnaround time 25. Terus di P4 sini ada kosong, 5, 12. 26, 21, 26, dan di P5 juga saat banyak kosong, saat lama prosesnya 3, saat mulanya 16, saat tulisannya 19, waiting time-nya 16, dan turnaround time-nya 19. Nah, kita di sini tuh hitung nih, nah, kita hitung nih, 4 tambah 28, terus tambah 24, tambah 20, tambah 16, maka atatnya tuh menjadi rata-ratanya 20,2. Demikian penjelasan konsep kontrol untuk kasus pada soal apakah sudah jelas. Saya siap menjelaskan lebih detail jika ada bagian yang masih kurang dipahami. Sekian, terima kasih. Oke, cukup sekian dari materi-materi yang sudah kita catat di PPT ini. Ini adalah referensi materi yang kita ambil darinya. Oke, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.